Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan poster berjudul Penerapan Big Data dalam Aplikasi Industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Sabira dengan NIM 1524001. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra dengan NIM 1524009. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM 1524019. Poster ini dibuat sebagai media ringkas untuk menjelaskan Big Data, bagaimana penerapan Big Data untuk pengaplikasian pada industri. Di dalam poster ini juga ditampilkan metode yang digunakan dan hasil pengamatan yang telah diperoleh. Melalui penyajian poster ini, kami berharap penjelasan dapat diterima dengan jelas dan dapat mudah dipahami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan isi poster secara lebih rinci. Dipersilakan kepada Raisya Sabira untuk melakukan presentasi mengenai poster yang telah Raisya buat. Sebelumnya apakah share screen-nya? Belum ada. Ini apakah sudah terlihat? Belum terlihat. Sudah. Sudah. Oke. Tunggu sebentar. Pada poster pertama ini, kita akan membahas penerapan Big Data dalam otomatisasi pabrik otomotif. Perkembangan industri otomotif saat ini tidak lagi hanya bergantung pada mesin dan tenaga manusia, tetapi juga pada kemampuan mengelola dan memanfaatkan data dalam jumlah besar. Big Data adalah teknologi pengolahan data berukuran besar, bergerak sangat cepat, dan berasal dari berbagai sumber yang beragam. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis, memprediksi, serta mengotomatisasi berbagai proses produksi. Dalam industri otomotif, Big Data menjadi fondasi utama penerapan industri 4.0 yang mencakup Internet of Things, kecerdasan buatan, robotika, dan sistem produksi cerdas. Mekanisme kerja Big Data di pabrik otomotif dimulai dari tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai perangkat seperti sensor mesin produksi, CCTV untuk quality control, robot industri, serta sistem RFID pada proses logistik. Setelah data dikumpulkan, data tersebut disimpan pada sistem penyimpanan skala besar seperti cloud manufacturing atau data lake. Penyimpanan ini memungkinkan data diakses dan diproses secara fleksibel dan real time. Tahap berikutnya adalah pemrosesan data. Pada tahap ini, Big Data diproses menggunakan teknologi machine learning dan real-time analytics untuk mengelola data mentah menjadi informasi yang bermakna. Hasil pemrosesan kemudian dianalisis untuk berbagai kebutuhan, seperti memprediksi kerusakan mesin, mengidentifikasi pola cacat produk, menentukan kebutuhan bahan baku, serta mengevaluasi performa robot dan lini produksi. Selanjutnya, Big Data digunakan dalam tahap automation action. Robot dapat menyesuaikan tugasnya secara otomatis berdasarkan data yang diterima. Sistem quality control otomatis dapat menandai produk cacat, dan sistem produksi dapat melakukan pemesanan bahan baku secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Berdasarkan jenis Big Data, terdiri dari data terstruktur, data semi-terstruktur, dan data tidak terstruktur. Ketiga jenis data ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi produksi. Penerapan Big Data memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi dan kecepatan produksi, penghematan biaya operasional, pengurangan downtime mesin, stabilitas kualitas produk,
serta akurasi dalam pengelolaan supply chain. Namun, implementasi big data juga menghadapi tantangan, antara lain integrasi mesin lama atau legacy machine, keamanan data produksi, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai big data dan AI, mahalnya infrastruktur digital, serta kualitas data yang belum konsisten. Untuk memahami bagaimana big data tersebut diolah secara sistematis dan menghasilkan keputusan, kita perlu memahami konsep big data analitik yang akan dijelaskan oleh Zahra Aulia. Kepada Zahra Aulia dipersilahkan. Selanjutnya, poster kedua ini membahas data analitik, yaitu proses pengolahan dan analisis data berskala besar untuk menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan. Pada industri otomotif, big data analitik telah diterapkan oleh berbagai perusahaan besar. Ada Toyota dan Stellantis. Dia memanfaatkan untuk memprediksi permintaan pasar dan juga menyusun perencanaan produksi yang lebih akurat. Lalu selanjutnya ada Volkswagen, itu dia menggunakan big data untuk pelacakan prototipe berbasis RFID dan analisis data produksi. Selanjutnya ada Bosch Braga, dia menerapkan big data untuk memprediksi kerusakan mesin sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi. Big data analitik juga memiliki karakteristik yang dikenal sebagai 7V atau yang 7V Big Data. Ada volume, velocity, variety, veracity, value, variability, dan juga visualization. Ketujuh karakteristik ini menggambarkan tantangan sekaligus potensi besar dari pengolahan data skala industri. Secara teknis, pengolahan big data dimulai dari data source, terus ada sumber data ini berasal dari perangkat IoT, sensor produksi, sistem enterprise, dan aktivitas digital lainnya. Data tersebut kemudian masuk ke ingestion layer menggunakan teknologi seperti Apache Kafka atau Flume. Tahap ini fungsinya untuk mengalirkan data secara real time ke sistem pengolahan. Lalu selanjutnya, setelah itu datanya disimpan pada storage layer seperti HDFS cluster, database, atau cloud object storage. Penyimpanan ini memungkinkan data berskala besar dapat diakses dengan cepat. Lalu tahap selanjutnya adalah processing layer. Pada tahap ini, data diproses menggunakan teknologi seperti Spark, MapReduce, atau Hive untuk mengolah data mentah menjadi data terstruktur dan siap dianalisis. Hasil pemrosesan kemudian masuk ke analytics layer. Pada tahap ini digunakan machine learning, visualisasi data, dan juga dashboard interaktif untuk menghasilkan informasi yang mudah untuk dipahami. Tahap terakhir ada decision support outputs, yaitu keluaran berupa insight, skor probabilitas, dan juga peringatan dini yang membantu manajemen dan operator pabrik dalam mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat. Lalu selanjutnya, setelah memahami big data pada poster kedua, kita bakalan melihat bagaimana penjelasan big data pada poster 3 yang akan dijelaskan oleh Kamila Azhar. Untuk Kamila dipersilahkan. Baik, terima kasih Zahra Aulia. Di sini poster ketiga akan membahas penerapan Big Data dalam optimalisasi sistem manufaktur, di mana telah disinggung beberapa kali sama Reisha dan Zahra, di mana Big Data itu didefinisikan sebagai sekumpulan data dengan volume sangat besar yang dapat berbentuk data, terstruktur, semi-struktur, dan tidak struktur, di mana dalam sistem manufaktur modern ini, Big Data itu berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan berbasis data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber teknologi seperti sensor mesin, perangkat digital, dan sistem monitoring produksi. Alur di Big Data ini, di sini telah dijelaskan, yang dimana dimulai dari sensor yang mengirimkan data ke cloud storage, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data big data analitik dan diproses dengan machine learning sehingga menghasilkan rekomendasi keputusan. Peran big data dalam manufaktur ini
meliputi pemantauan produksi secara real time, predictive maintenance mesin, analisis cacat produk, dan optimasi rantai pasok dan stok bahan baku. Di mana telah disebutkan tadi sama Raisa, di mana integrasi teknologi big data ini eh, dikembangkan atau dihubungkan dengan IoT, robotika atau otomatisasi, dan machine learning dan quality control. Di mana di sini ada dampak penerapan big data pada eh, beberapa dampak. Di sini ada dampak lingkungan dan sosial, teknologi, implementasi teknologi studi kasus, yang dimana dampak ini meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya operasional, mengurangi limbah produksi, meningkatkan keselamatan kerja, serta menjaga kualitas produk tetap konsisten. Melalui pemanfaatan analisis data canggih dan pemrosesan data secara simultan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat, seperti mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja supply chain secara keseluruhan. Namun, penerapan big data tetap menghadapi tantangan seperti keamanan data, kebutuhan tenaga kerja terampil, dan integrasi dalam sistem teknologi yang kompleks. Sekian pemaparan poster dari kami. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Big Data memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi industri, khususnya pada sektor otomotif dan manufaktur. Melalui penerapan big data juga, proses produksi dapat dipantau secara real time, potensi kerusakan mesin dapat diprediksi lebih awal, serta kualitas produk dapat dikendalikan secara lebih akurat. Dengan pengelolaan data yang tepat dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, Big Data mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, dan menciptakan sistem manufaktur yang cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.